Semangat pagi Bapak Ibu hebat. Kali ini saya ingin berbagi tentang strategi pembelajaran online atau e-learning di dalam masa social distancing. Yang pertama, identitas saya, kemudian latar belakang, apa yang melatar belakangi adanya pembelajaran e-learning pada masa sekarang ini adalah himbauan pemerintah untuk di rumah saja. Yang kedua adalah tanggung jawab sebagai pendidik. Jadi biar bagaimanapun kita harus tetap mengadakan pembelajaran kepada anak-anak, dan juga kewajiban kita sebagai ASN. Yang ketiga adalah mendapatkan nilai untuk raport pada semester 2 ini. Dan yang perlu diperhatikan adalah kondisi siswa yang berbeda-beda. Jadi ada yang punya kemampuan secara ekonomi lebih daripada yang lainnya. Nah, itu kita harus perhatikan, karena mengingat keadaan seperti ini, ekonomi yang menjadi lebih sulit dari biasanya. Nah, kemudian berikutnya apa saja strategi mengajar yang dilakukan? Yang pertama, membuat grup chatting. Kedua, membuat kelas maya, membuat absensi, membuat materi tatap muka virtual, dan membuat latihan. Yang pertama adalah membuat grup chat. Membuat grup chat kita bisa buat pada beberapa media sosial yang umum digunakan seperti WhatsApp, Telegram, dan Facebook. Nah, contohnya seperti ini. Apa tujuannya? Yang pertama adalah memudahkan menyampaikan informasi. Yang kedua, membuat absen suara. Yang ketiga, tempat diskusi tertulis. Dan yang keempat, memberikan latihan. Jadi informasi-informasi yang kita ingin berikan kepada anak-anak, kita bisa share secara cepat di grup chat. Nah, di grup chat ini bisa juga kita membuat absen suara. Jadi ketika kita melakukan kegiatan belajar mengajar, kita bisa absen dengan mereka harus mengupload suaranya ke dalam grup. Kemudian yang ketiga, tempat diskusi tertulis. Tempat diskusi tertulis. Jadi di sini kita bisa lakukan kegiatan belajar mengajar yang sederhana dengan share materi, lalu mengadakan diskusi dengan peserta didik. Yang keempat, memberikan latihan. Memberikan latihan kita bisa juga cara sederhana di grup chat yang kita punya. Langkah berikutnya, karena karena grup chat ini mempunyai kekurangan, kurang teradministrasikan hasil-hasil siswa, kemudian juga kurang terorganisir, maka kita bisa lakukan dengan cara lain. Setelah membuat grup chat dengan tujuan memudahkan penyampaian informasi penting, kita bisa juga membuat kelas maya. Nah, jenis-jenis kelas maya yang bisa dipilih adalah satu, bisa dengan Google Classroom, bisa dengan Psikologi, bisa Edmodo.
ini salah satu bisa kita pilih sebagai kelas maya kita. Jadi di sini kelebihannya siswa kita sudah terorganisir. Jadi sudah terlihat di sana siapa peserta didiknya, sudah terdaftar langsung. Kemudian juga merapikan administrasi. Jadi hasil-hasil pekerjaan siswa itu sudah masuk ke dalam drive kita melalui Google Classroom ini. Jadi sudah ada foldernya sendiri. Lalu yang ketiga, bisa di sana juga untuk memberikan pengumuman-pengumuman penting. Nah, sehingga ketika kita memberikan pengumuman langsung sudah ada pemberitahuan dari HP siswa. Berikut membuat absensi. Tujuan utamanya adalah sebagai bukti mengajar atau menjalankan tugas. Dan untuk siswa juga tujuannya adalah mereka mengikuti pembelajaran tersebut. Jadi absen ini bisa dibuat di Google Formulir, bisa di Zoho, atau mungkin ada aplikasi-aplikasi lain yang bisa digunakan. Lanjut, membuat materi. Nah, materi yang paling sederhana yang bisa kita buat adalah dengan tertulis di Word atau berupa gambar, bisa juga dalam bentuk PDF. Nah, bisa juga yang ketiga dalam bentuk video. Jadi kita buat video sederhana untuk peserta didik, merekam sendiri lalu mengedit secara sederhana dengan aplikasi edit video, dan kemudian diberikan ke WA siswa atau ke grup chat kita dan siswa. Yang keempat adalah membuat e-modul. E-modul ini sama dengan modul yang biasa kita kenal, tapi dia hanya berupa elektronik. Kita membuatnya dalam sebuah aplikasi berbasis web, yaitu dengan Box Creator. Nah, salah satu contoh e-modul ini seperti ini. Jadi di dalam modul ini sudah ada uraian, kemudian uraian materi ya berupa tulisan, lalu ada juga video, link-link YouTube yang sesuai dengan materi, lalu di sana juga ada kuis yang bisa diisi oleh siswa sehingga bisa mereka mengetahui sejauh mana kemampuan yang sudah dikuasai dalam mempelajari modul ini. Nah, salah satu contohnya seperti tadi, e-modul. Lalu kita bisa juga dengan mengintegrasikan YouTube dalam pembelajaran ini. Jadi channel-channel YouTube yang sekiranya sesuai dengan materi yang kita ingin jelaskan, bisa kita share linknya di grup chat atau di kelas maya yang kita miliki. Nah, kelebihan dari YouTube ini, jadi kita bisa memberikan video yang lebih ukuran filenya itu lebih besar, karena kita tahu kalau kita men-share video di grup chat itu biasanya dibatasi besarnya. Tapi kalau di YouTube ini kita tinggal memberikan linknya saja, jadi memudahkan. Dan alangkah baiknya kalau kita membuat videonya sendiri. Kenapa? Karena jika kita menggunakan video kita sendiri, kita bisa mengatur apa yang ingin kita jelaskan di sana.
kita juga bisa memberikan post test di akhir video, atau bisa juga memberikan materi-materi yang persis sama seperti apa yang kita ingin berikan. Nah, salah satu contoh YouTube-nya seperti ini. Oke, kita lanjut sekarang dengan tatap muka. Nah, tatap muka ini penting kita berikan kepada anak-anak sesekali mungkin, karena mengingat kalau terlalu sering lumayan banyak memakan kuota. Jadi dalam keadaan seperti sekarang ini mungkin kita bisa pilih hanya sesekali kita mengadakan tatap muka virtual. Nah, banyak jenis yang bisa kita pakai seperti free conference call, kemudian Zoom meeting, kemudian Webex, ada Hangout meeting dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk menjelaskan materi yang sekiranya sulit untuk dimengerti seperti matematika. Kemudian yang kedua, memberikan penyegaran agar siswa masih merasakan adanya pembelajaran sebab kelamaan di rumah. Jadi mereka masih merasa bahwa masih ada pembelajaran yang mereka harus dan wajib untuk ikuti, supaya juga menghilangkan kejenuhan mereka di rumah. Kemudian yang keenam adalah latihan. Nah, ini sangat penting. Selain materi, ada latihan yang harus kita berikan kepada anak-anak untuk sebagai umpan balik pembelajaran yang diberikan. Kemudian dengan latihan, siswa juga akan lebih serius mendengarkan materi atau menyimak materi yang kita berikan. Terus yang ketiga, bisa dipakai untuk pertimbangan nilai akhir, misalnya raport semester 2 ini. Nah, jenis-jenis latihan yang bisa kita berikan yaitu dengan Google formulir misalnya, lalu dengan quizzes, dengan crossword atau teka-teki silang dan lain sebagainya. Masih banyak lagi yang bisa kita coba sebagai latihan, sebagai umpan balik pembelajaran yang sudah kita berikan. Nah, kesimpulannya, ada dua hal penting yang harus tetap ada di dalam e-learning ini. Yang pertama adanya materi, yang kedua adanya latihan. Nah, pemberian materi atau latihan atau yang lainnya sedapat mungkin guru melakukannya secara bervariasi. Dan yang jelas pasti kita harus menggunakan perangkat-perangkat elektronik. Variasi seperti yang tadi sudah dijelaskan. Kenapa harus bervariasi? Karena agar tidak menimbulkan kejenuhan di dalam situasi yang seperti sekarang. Nah, demikian strategi pembelajaran e-learning yang bisa saya sampaikan. Selamat mencoba dan terima kasih.